Seorang polisi masuk lagi ke ruangan. Lalu ia mengambil hanger dan dipukulkan ke mulut Surya. Bahkan kedua korban atau kedua putri dari Bu Ratih ini, Ria sama Ani, secara konsisten memberikan pengakuan bahwa mereka baru bertemu dengan kakaknya atau si Surya ini pada pukul 20.00 ketika Surya ini pulang dari pasar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan seperti biasa aku bakal bahas kasus-kasus kriminal di dunia. Kasus kali ini datang dari Indonesia, tepatnya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan kasus ini masih berjalan sampai sekarang. Disclaimer juga, kasus ini aku dapat sumbernya dari Project Multatuli. Nanti aku bakal tulis link website dan juga link YouTube dari Project Multatuli kalau kalian pengen baca sendiri kasus ini. Jadi kasus ini menceritakan tentang seorang ibu yang melaporkan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur, tapi justru putra sulung dari ibu ini yang ditangkap. So, gimana sih cerita lengkapnya dari kasus ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Di sini kita sebut aja nama ibunya ini Ratih ya. Jadi Ratih ini adalah seorang ibu tunggal yang memiliki 5 anak. Biasanya Ratih ini bekerja di pasar dari jam 6 pagi hingga jam 7 malam, ditemani putra sulungnya dan terkadang juga anaknya yang masih kecil-kecil itu ikut pergi ke pasar. Jarak dari pasar hingga rumahnya itu sekitar 14 km. Dan untuk pergi ke pasar, Ratih ini biasanya menggunakan angkot ataupun ojek. Rumah Ratih sendiri berada di pinggiran kota Bau-Bau, tepatnya di sebuah perumahan subsidi yang baru ia tempati sekitar 2 bulan. Jadi Ratih ini baru aja cicil rumah ini dan baru pindah ke rumah tersebut. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2022. Putri bungsu dari Ratih ini mengeluh kemaluannya terasa sakit saat ia buang air kecil. Ketika diperiksa, Ratih ini kaget dengan kondisi dari kemaluan anaknya. Dan keesokan harinya pun anaknya ini masih mengeluh sakit di bagian kemaluannya dan dia mengatakan bahwa seorang laki-laki telah memvaksin lengannya. Ratih pun akhirnya memeriksa lengan dari anaknya dan menemukan bekas suntikan di lengan dari anaknya ini dan di leher bagian belakang. Si anak ini sebut aja Ani gitu ya, anaknya yang paling kecil kita sebut aja Ani. Jadi Ani ini mengatakan bahwa yang divaksin tuh nggak cuma dia tapi juga kedua kakaknya. Dan Ratih menemukan bekas suntikan yang sama di lengan dan juga leher belakang dari anak pertamanya dan di perut dari putra ketiganya. Akhirnya Ratih pun menanyakan kepada anaknya apakah ada seseorang yang masuk rumah ketika Ratih ini sedang bekerja. Putri pertamanya menjawab seperti ini. Itu aku tidur. Pas aku bangun ada seseorang di depan tempat tidur sama di depan pintu, kata putri pertamanya. Nah, sekarang kita masuk ke pengakuan korban. Pada hari Sabtu 24 Desember 2022, jadi kejadiannya ini masih sekitar 4 bulan yang lalu. Di masa libur sekolah, Ratih meninggalkan ketiga anak kecilnya di rumah. Selagi ia dan anak pertamanya berjualan sayur di pasar. Biasanya mereka dibawa ke pasar, tapi tidak hari itu. Ketiga anak kecilnya masih di bawah umur 10 tahun, masing-masing 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Di hari itu Ratih sempat pulang ke rumah dari pasar bersama temannya karena kurang enak badan. Ia tiba di rumah pukul 13.00. Ia melihat ada 4 pria dewasa sedang minum-minum di salah satu rumah kosong di depan rumahnya. Jadi mungkin rumahnya tuh adep-adepan kayak gini nih, di depan rumahnya kayak gitu. Di dalam rumah itu Ratih hanya mendapati putri pertamanya, sementara anak laki-lakinya yang paling kecil terlihat bermain di depan rumah bersama temannya. Ia tidak melihat putri bungsunya. Mungkin kalian mikir kok nggak khawatir nggak lihat putri bungsunya? Kalau aku ya, aku mikir positif. Mungkin pada saat itu ibu Ratih ini mikirnya anak bungsunya ini ya sedang main seperti biasa kan, biasa anak-anak gimana. Jadi pas dia pulang, dia tidur siang sebentar dan bangun sekitar pukul 14.00.
Waktu dia bangun ini, dia mendengar tangis dari putri bungsunya. Akhirnya ia pun menyuruh anak pertamanya untuk mencari adiknya yang paling kecil ini. Dan putri pertama dari Bu Ratih ini, kita sebut aja Ria. Ria ini menemukan Ani di samping rumah, di salah satu rumah di kompleks perumahan tersebut. Akhirnya Ria pun mengajak Ani untuk pulang ke rumah. Sekitar pukul 14.30, Ratih ini kembali lagi ke pasar. Seperti yang tadi aku bilang, Ratih ini pulang sebentar cuman buat istirahat, lalu akhirnya kan dia harus balik lagi ke pasar di mana ia berjualan sayur bersama putra sulungnya. Nah, sebelum Ratih ini pergi, ia berpesan kepada ketiga anaknya yang di rumah tadi untuk makan, tidur, dan jangan lupa mengunci rumah. Sepeninggal Ratih ini ke pasar, saat Ria pergi mengambil air untuk mandi, kedua adiknya keluar rumah. Beberapa saat kemudian ia mendengar adik bungsunya atau si Ani ini menangis dari arah sebuah rumah kosong. Ia memanggilnya tapi tidak ada sautan. Ia bertemu pria berkumis di sebuah rumah kosong itu dan bertanya apakah pria itu melihat adiknya. Namun pria itu mengaku bahwa ia tidak melihat adik dari Ria atau si Ani ini. Karena tak menemukan Ani, Ria pun pergi mencari adik laki-lakinya dan mengajaknya pulang ke rumah. Dan dari pengakuan Ani atau putri bungsu dari Bu Ratih ini, saat Bu Ratih pergi ke pasar, Ani ini sedang main-main di kos tangga saat tiba-tiba seorang laki-laki menggendongnya dan ia pun sempat melarikan diri tapi ditemukan laki-laki lain lalu dibawa ke sebuah rumah kosong yang lokasinya berhadapan dengan rumah mereka. Di rumah kosong itu ia ditampar, disuntik lalu dicabuli oleh sedikitnya 4 pria dewasa. Jadi pengakuan dari Ani itu seperti ini. 2 orang kasih masuk lolonya, lolo tuh maaf penis, di impoku, dan impo tuh ya vagina. 2 orang lagi pakai tangan, kata si Ani tadi putri bungsu dari Bu Ratih ini. Dan salah satu dari pelaku ini mengancam Ani dengan pistol di mulutnya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh ibu dan juga kakaknya jika ia melaporkan kejadian pada saat itu. Lalu sekitar pukul 3 sore, Ria ini menemukan Ani pulang dengan keadaan mata yang sembab. Ria pun akhirnya kan tanya ya ke adiknya dia dari mana gitu, tapi sayangnya Ani ini tidak menjawab, dia cuman diem aja kayak gitu. Dan Ria pun berpikir kalau adiknya ini habis jatuh karena ada sebuah luka goresan di pahanya. Nah ini kan mereka udah ada di rumah semua, akhirnya mereka pun makan bareng, terus setelah itu mereka pergi tidur. Nah mereka pun tidur di kamar yang sama, yang arah pintunya, jadi pintu dari kamar itu menghadap ke arah dapur. Jadi kalau dari kamar kita lihat ke pintu itu keluar, kita bisa lihat ke dapur ini. Beberapa saat kemudian Ria ini terbangun karena mendengar seseorang membuka pintu. Ia melihat samar-samar seorang pria dewasa di dapur mereka. Yang tadi aku bilang kan ini kalau dari pintu tuh, dari pintu kamar mereka bisa lihat ke dapur. Jadi Ria ini bisa ngelihat kalau di dapurnya itu ada seorang pria. Nah karena Ria tadi kan lihat ada pria di dapur mereka, jadi akhirnya kan dia pergi keluar buat ngecek apa beneran ada orang di dapur mereka, ada orang asing gitu. Terus waktu dia keluar tuh dia nggak ngelihat ada pria itu di dapur mereka. Dia pun cepet-cepet ke depan ke teras rumah mereka. Dan disitulah ia menemukan laki-laki tersebut. Tak lama laki-laki itu pun masuk ke rumah mereka lewat pintu belakang dari rumah mereka. Jadi kan memang pintu depannya mungkin udah dikunci dan laki-laki itu tadi tuh muter gitu lewat pintu belakang rumah mereka. Pria tadi itu memanggil si Ria untuk pergi ke dapur. Lalu waktu Ria ini pergi ke dapur, laki-laki itu menodongkan pistol ke kepala Ria. Dari keterangan Ria, laki-laki itu bilang kayak gini. Kamu dengar baik-baik, jangan kasih tahu mamamu kalau saya pernah masuk di rumahmu ini. Kalau kamu kasih tahu mamamu, saya bunuh mamamu dengan kakakmu. Kalian semua akan saya bunuh di rumah ini. Itu kata laki-laki itu yang disampaikan oleh Ria. Setelah pria itu pergi, Ria ini kembali lagi tidur. Lalu beberapa saat kemudian ia bangun karena ngerasa gerah panas kayak gitu. Mungkin karena dia tidur tadi kan siang-siang kayak gitu ya.
Nah, waktu dia bangun ini, dia menemukan dua pria dewasa berdiri di depan pintu dan di depan kasur. Saat Ria ini hendak teriak, salah satu dari laki-laki tadi itu menyumpal mulut Ria dengan kain batik, dan salah satu laki-laki lain itu mengatakan kepada Ria untuk tidak menceritakan hal ini kepada ibunya. Lalu pria lain mengambil sebuah botol dan memencetnya, dan tiba-tiba aja ada asap yang keluar dari botol itu. Nah, orang-orang ini tadi tuh mengenakan masker, sedangkan satu pria lain menghindar. Tidak lama kemudian, si Ria ini pun jatuh pingsan, dan pada saat Ria ini jatuh pingsan, si Andi atau anak bungsu dari Bu Rati ini tuh sempat bangun karena ia kebelet pipis. Ia melihat ada 4 laki-laki dewasa berada di dekat kakak perempuannya, dan keempat laki-laki tersebut sedang menyuntikkan sesuatu di bagian lengan dan bagian belakang leher dari kakaknya atau dari Ria. Nah, si Ani ini kan masih kecil banget ya. Jadinya waktu dia keluar tuh dia sempat bilang ke 4 orang ini tadi kalau dia tuh mau pipis kayak gitu. Nah, setelah Ani ini kembali ke kamar, ia melihat satu pria memegang 2 tangan kakak perempuannya, sementara satu pria lain berdiri. Pria satu lagi menampar-nampar wajah dari Ria atau dari kakak dari Ani ini tadi. Kemungkinan ya kenapa Ria ini ditampar tuh cuman buat ngecek apakah obat biusnya tuh udah bener-bener bekerja atau cuman bekerja sementara kayak gitu. Kemungkinan. Setelah itu Ani ini melihat pria yang sebelumnya memegang 2 tangan kakaknya menggosok-gosokkan tangannya ke bagian bawah perut dari Ria atau dari kakaknya. Dan dari kesaksian Ani dikatakan bahwa pada saat itu ia melihat celana dari kakaknya ini sudah melorot sampai ke bawah kakinya. Lalu setelah itu 4 pria tadi menyuruh Ani ini untuk kembali tidur. Nah, saat Ria tadi bangun, ia merasa badannya itu kesakitan termasuk bagian lengan kanan dan leher bagian belakang. Sedangkan kemaluannya terasa kram. Pada pukul 20.00 atau sekitar pukul 8 malam, Ratih dan anak sulungnya tiba di rumah. Di dalam rumah Ratih mencium bau parfum yang nggak familiar, jadi yang nggak biasa ia kenal. Pintu rumah bagian depan dan dapur tidak terkunci. Anak-anaknya masih tidur, dan malam itu putri bungsunya atau si Ani mengeluh kemaluannya sakit saat buang air kecil. Nah, itu tadi kan kesaksian dari para korban dari kedua anak dari Bu Rati ini. Sekarang kita masuk ke kesaksian dari Bu Rati. Jadi Bu Rati ini kesaksiannya itu setelah kejadian tersebut, setelah ia pulang dari pasar. Langsung aja kita masuk, let's go. Pada saat itu, saat Bu Rati ini mengecek kondisi vagina dari putri bungsunya, Bu Rati ini mendapati kondisi kemaluan dari putri bungsunya ini. Gak tega aku ngomongnya, gimana ya, maaf ya ini. Jadi kondisi vagina dari Ani ini menganga dan sobek sampai di dubur. Klitorisnya pun tidak terlihat di permukaan karena melesap. Jadi melesap tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh delesep masuk ke dalam kayak gitu. Kemaluannya tampak pucat, tidak ada bekas darah, hanya ada bubuk putih kering seperti garam. Nanti kalau misalnya kalian tahu ya, mungkin yang lihat video ini ada yang dari medis atau dari dokter atau apa, kalian bisa komen di bawah kira-kira ini apa. Seperti cairan kering di sekitar bibir saat kita bangun tidur. Jadi tadi yang aku bilang bubuk itu nampaknya itu kayak cairan kering di sekitar bibir saat bangun tidur. Apa ya, ilar nggak sih? Iya kan, ilar kering kayak gitu mungkin. Nah, saat ditanya sama Bu Ani ini apakah kemaluannya sakit, Ani ini bilangnya tuh nggak sakit. Nah, Bu Rati ini kan heran ya, soalnya kondisi kemaluannya kayak gitu, tapi si Ani ini masih bisa jalan, masih bisa lari-lari, masih bisa main, jadi kayak bener-bener nggak sakit atau nggak gimana-gimana, tapi kondisinya ya seperti yang tadi aku sebutin tadi. Tapi ya Ani ini ngeluh sakitnya tuh pada saat dia buang air kecil, sampai seminggu kemudian Ani pun mengeluh kesakitan. Kondisi kemaluannya membengkak dan berwarna merah seperti udang rebus. Selain itu berbau kurang sedap. Ratih pun akhirnya sering mengompreskan air hangat ke kemaluan Ani.
Terus gimana keadaan Ria? Jadi kalau keadaan Ria ini, dia tuh setelah kejadian, maaf, daging kemaluannya tuh tampak keluar seperti seorang yang habis melahirkan. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Desember 2022, Bu Rati ini melapor ke Polres Bau-Bau. Ia melaporkan dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya di 2 polsek di daerah Bau-Bau. Mungkin kalian mikir kenapa Bu Rati ini sampai lapor ke 2 polsek. Jadi gini, jadi dia tuh sampai di polsek pertama pada pukul 13.00. Tapi sayangnya pada saat itu di polsek tersebut, di polsek pertama ini, laporan dari Bu Ani ini ditolak karena katanya polsek tersebut tidak menangani kasus semacam itu, dan akhirnya Bu Ani pun diarahkan ke polsek kedua. Nah, pada saat Bu Ani ini berada di polsek kedua sekitar pukul 13.30, ia mendapat telepon dari developer alias pengembang kompleks yang ia tinggali. Nah, developernya ini tuh tanya Bu Ani ada di mana, dan akhirnya developernya ini datang ke polsek kedua tadi. Nah, di polsek yang kedua ini, setelah polsek kedua ini terima laporan dari Bu Rati ini diarahkan ke Polres Bau-Bau. Jadi dari polsek ke Polres. Di sini nih Bu Ani ini diantarkan oleh developer dari perumahan tadi ke Polres Bau-Bau. Ratih kemudian diterima seorang polisi laki-laki dan menanyakan apa keperluannya. Ratih pun menceritakanlah tadi 2 anaknya gini sampai selesai. Selang beberapa saat kemudian, seorang penyidik yang dikenal Ratih bernama Asrianto mengusulkan kedua anaknya ini untuk divisum. Jadi ya, biasa buat barang bukti. Nah, kata Bu Rati pada saat itu petugas klinik di mana ia mau melakukan visum itu mengatakan bahwa biaya visum per orang itu sekitar 300.000. Sementara Bu Rati ini cuman punya uang 300.000 pada saat itu. Padahal kan yang mau divisum 2, tadi Ria sama Ani. Dan akhirnya pun si developer tadi yang bantu buat bayar visum dari Ratih dan Ani. Jadi salah satu dibayari sama Bu Ratih, salah satu dibayari oleh developer tersebut. Nah, dia tadi sampai ke klinik itu sekitar pukul 15.00, tapi sampai pukul 16.00 dokternya pun belum datang, dan akhirnya Bu Ratih pun memutuskan pergi ke pasar bersama ketiga anaknya, diantar dengan mobil si developer tadi. Setelah menutup jualan sayur di pasar, Bu Ratih bersama ketiga anaknya yang paling kecil dan anak sulungnya kembali ke klinik sekitar pukul 19.00. Jarak dari pasar dengan klinik itu sekitar 3 km. Mereka diantar mobil si developer tadi, mereka sekalian pulang ke rumah, terus anak sulungnya ini menunggu di luar klinik. Di klinik itu juga ada penyidik yang tadi aku bilang namanya Asrianto. Di klinik ini Bu Ratih melihat kedua putrinya, Ani sama Ria, dibaringkan di tempat tidur, lalu diperiksa maaf kemaluannya menggunakan senter. Ia mendengar seorang dokter berkata ke salah satu rekannya kayak gini, sobek dua-duanya, paham kan maksudnya? Nah, sebenarnya Bu Rati ini juga menjelaskan kepada penyidik yang tadi bernama Asrianto tadi bahwa kedua anaknya ini juga disuntik di bagian lengan dan belakang lehernya. Tapi sayangnya waktu visum itu Bu Rati ini nggak ngelihat kalau dokternya ini ngecek bekas suntikan di lengan ataupun di belakang leher dari kedua anaknya. Nah, setelah keluar dari klinik ini, Pak Asrianto ini tuh terlihat ngobrol sama si developer tadi. Cuman Bu Rati ini tuh nggak tahu mereka ngobrolin apa. Pokoknya obrolannya tuh sekitar setengah jam kayak gitu. Pada tanggal 1 Januari 2023 kemarin, Bu Rati ini telepon ke Pak Asrianto tadi yang penyidik dari Polres Bau-Bau tadi, mengabarkan akan datang ke Polres Bau-Bau bersama kedua putrinya. Akhirnya Bu Rati pun tiba di Polres Bau-Bau sekitar pukul 14.00. Bu Rati pun dimintai keterangan oleh Pak Asrianto sejak pukul 14.30. Dan ya seperti biasa ditanya kayak gimana kejadiannya, gimana Bu Rati ini bisa tahu dan lain sebagainya. Dan juga ditanyai seputar kegiatan sehari-hari dari Bu Rati tersebut. Setelah itu Pak Asrianto menanyai Ani atau putri bungsu dari Bu Ratih. Sementara putri pertamanya atau Ria ini masih nggak mau bicara karena dia masih trauma. Nah, pemeriksaan ini berlangsung sampai pukul 15.30 dan akhirnya setelah pemeriksaan ini Bu Ratih dan kedua anaknya disuruh pulang oleh Pak Asrianto. Dan pada tanggal 6 Januari 2023, atas saran dari temannya, akhirnya Bu Ratih pun melaporkan
dugaan pencabulan kedua putrinya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A. Ia bertemu dengan seorang wanita yang menanyakan apakah anaknya telah divisum, di mana lokasi visumnya, dan siapa yang mendampingi pada saat visum. Nah, sekarang kita masuk ke kejanggalan dari penyidikan polisi. Oh ya, ini tuh kasusnya masih panjang banget. Dan ini bakal aku jadiin satu part, tapi misal kalian kok sekiranya menurut kalian kepanjangan, kalian komen aja di bawah. Misal ada kasus yang panjang kayak gini, nanti lebih baik aku bikin 2 part atau aku jadiin kayak sekarang aja. So, ya udah, kita sekarang lanjut dulu ke kejanggalan-kejanggalan dari penyelidikan polisi. Nah, beberapa hari setelah Bu Ratih tadi laporan ke Dinas Perlindungan Wanita dan Anak tadi, Pak Asrianto, penyidik dari Polres Bau-Bau tadi, seorang polisi wanita dan seorang yang diduga petugas DP3A Bau-Bau mendatangi rumah Bu Ratih untuk meminta keterangan korban. Lalu pada 10 Januari 2023, penyidik memeriksa saksi-saksi berbekal keterangan Bu Ratih dan korban. Pada 26 Januari, anak lelaki sulung Bu Ratih dipanggil ke Polres Bau-Bau untuk dimintai keterangan. Esoknya, Bu Ratih kembali dimintai keterangan oleh penyidik di gedung kecil yang terletak persis di samping kantor Reskrim Polres Bau-Bau. Bu Ratih ini diinterogasi sekitar 5 polisi, tapi tanpa pendampingan penasihat hukum atau tanpa pendampingan pengacara. Di hari yang sama, Ratih dan anak-anaknya dibawa ke kompleks perumahan subsidi oleh tim penyidik atau di lokasi kejadian. Di sana ada beberapa terduga pelaku. Jadi terduga pelaku ini diduga 7 orang pria atau lelaki dewasa yang masih tetangga atau masih tinggal di lingkungan sekitar rumah Bu Ratih tersebut. Dari dalam mobil, anak-anak Ratih diminta menunjuk pelaku-pelaku tersebut. Entah disengaja atau enggak, ketujuh laki-laki itu pada saat itu tuh udah potong rambut kayak gitu. Dan akhirnya Ria sama Ani pun bingung orangnya tuh yang mana. Kalau menurut aku sih ya wajar ya, karena Ria sama Ani tuh anak kecil, mereka masih trauma. Selain itu emang laki-laki tuh kalau potong rambut kan mukanya baru kayak gitu ya. Iya nggak sih? Komen di bawah ya menurut kalian gimana. Pokoknya pada saat itu akhirnya Ria sama Ani ini pun bingung orangnya tuh yang mana. Jadi mereka kayak ya nggak tahu yang udah jahat ke mereka tuh siapa, yang mana. Mereka nggak bisa nentuin, nggak bisa nunjuk. Dan pada tanggal 28 Januari 2023, Bu Ratih ini kaget karena dia tuh terima kabar bahwa putra sulungnya, jadi anak yang biasa nemenin dia ke pasar itu, ditangkap, ditahan setelah putra sulungnya ini diinterogasi dari pukul 20.00 jam 8 malam sampai 23.00 jam 11 malam, jadi sekitar 3 jam. Dan polisi hanya memperlihatkan video pengakuan dari putra sulungnya. Tapi Bu Ratih pun ngelihat videonya ini nggak sampai selesai karena sebelum video selesai HP ini udah diminta sama polisi. Nah, sekarang aku mau bawa kalian ke belakang di saat putra sulung dari Bu Ratih ini sedang diinterogasi. Tapi karena ini udah jam 3, nanti aku lanjut habis sahur ya. Sekarang sahur dulu. So, langsung aja kita masuk ke proses interogasi dari anak Bu Ratih. Kita sebut aja putra sulung Bu Ratih ini Surya. Jadi Surya ini mendapat panggilan dari Polres Bau-Bau pada tanggal 26 Januari 2023. Karena pada saat itu Surya nggak tahu kenapa dia dipanggil, akhirnya dia ke Polres ditemani oleh ibu dan juga kedua adiknya. Mereka sampai di Polres Bau-Bau pada pukul 11.00 dan pada saat itu Surya ini langsung naik ke lantai 2. Di sana ia ketemu dengan penyidik yang bernama Rahmiyanti Ahmad. Rahmiyanti Ahmad ini adalah penyidik unit pelayanan wanita dan anak. Nah, karena Surya ini sudah berumur 19 tahun, maka Rahmi bilang ke Surya bahwa dia sudah dewasa dan bisa tidak didampingi oleh orang tua. Karena inilah Surya meminta ibunya atau Ratih dan juga kedua adiknya untuk pulang ke rumah. Setelahnya penyidik yang kemarin yang bernama Asrianto itu bertanya tentang kegiatan sehari-hari dari Surya. Dan Surya pun menjawab ya seperti kegiatan sehari-harinya yang udah aku jelasin, dia biasanya bantuin ibunya jualan sayur di pasar. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam.
Nah, penyidik Asrianto pun bertanya apakah Surya ini tahu tentang perkara yang terjadi atau masalah yang terjadi dengan adiknya. Dan Surya pun mengatakan ya apa yang ia ketahui, tapi ia tidak tahu dengan detail tentang semua yang terjadi kepada adiknya. Setelahnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik Asrianto ya seputar pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada saksi. Pemeriksaan ini selesai pada pukul 14.00 atau sekitar pukul 2 siang. 2 hari kemudian beberapa polisi datang ke pasar untuk menjemput Surya dan memintanya ikut ke Polres Bau-Bau. Atas persetujuan Ratih, akhirnya Surya ini dibawa dengan mobil polisi ke Polres Bau-Bau. Nah, di tengah perjalanan menuju Polres, salah satu dari polisi ini berkata seperti ini. Kamu ini jangan terlalu kapatuli ya, jadi kapatuli itu keras kepala. Kita tanya kamu jawab saja ya atau tidak. Itu yang dikatakan polisi ini kepada Surya. Mendengar itu, Surya ini perasaannya langsung gak enak. Ya jelas ya, mungkin dia mikir kayak, apa nih bapak nih kok gini nih, apa, aku kenapa, mungkin kayak gitu ya. Sampai akhirnya mereka sampai di Polres Bau-Bau. Surya ini dibawa ke gedung kecil di samping kantor reskrim. Awalnya ia ditanya mengenai kegiatannya sehari-hari. Ia kembali menjelaskan seperti saat pemeriksaan pertama. Tapi malam itu ia diminta menjelaskan secara rinci. Ia berkata tidak tahu ya, karena emang Surya kan nggak tahu. Seperti yang kita tahu, waktu kejadian itu Surya ada di pasar. Justru yang pulang ke rumah siapa? Ibunya kan waktu itu. Otomatis kan Surya di pasar jagain dagangannya. Masa iya dua-duanya pulang? Kan nggak mungkin. Tapi polisi-polisi ini terus saja mendesak Surya untuk mengaku. Mereka terus saja bilang kayak, masa kamu nggak tahu? Jangan kamu bohong ya? Kayak gitu-gitu ya. Nah, tidak lama kemudian salah satu polisi ini meminta ponsel si Surya tadi dan mengecek isinya. Polisi itu berkata, Kau bicara baik-baik, kalau tidak saya pukul mulutmu, saya kasih hancur gigimu. Kalau kita pukul kamu di sini, tidak ada yang mau tolong kamu. Tidak ada siapa-siapamu di sini. itu kata para polisi, salah satu dari polisi tadi. Lalu polisi itu kembali bertanya apa yang sering dicari oleh Surya atau apa yang sering Surya browsing di HP-nya. Nah, Surya ini berkata biasanya membaca komik, menonton anime, dan menonton YouTube. Karena merasa malu, ia tidak menyebut juga membaca komik dewasa. Polisi kemudian mendesaknya mengakui perbuatannya. Lalu ya akhirnya Surya mengaku bahwa ya Pak, saya membaca komik-komik itu. Paham lah ya maksudnya. Nah, ada salah seorang dari polisi ini gebrak meja dan bilang kayak gini. Bukan itu. Apa yang kamu lakukan? Ah, kamu ini banyak ngeles. Dia tuh bilangnya sambil apa ya, teriak-teriak kayak gitu. Nah, setelah itu Surya disuruh menulis di kertas soal konten yang biasa dibaca dan ditontonnya lewat ponsel. Ia menulis beberapa judul komik serta anime dan saluran YouTube. Lagi-lagi karena merasa malu, ia tidak menulis tentang komik dewasa dan pornografi. Lagi-lagi salah seorang polisi ini bilang kayak gini, sudah, dia pelakunya. Bukti-bukti ada di HP-nya. Kau bicara baik-baik, kalau tidak saya tembak kakimu. Salah seorang polisi mengancam Surya. Lalu datang seorang polisi lain mengambil gantungan baju dan mengarahkan ke mulut Surya. Polisi ini bilang kayak gini, Bicara baik-baik, kalau tidak habis gigimu ini. miris. Nah, akhirnya karena Surya ini takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh polisi tersebut, akhirnya Surya pun mengakui bahwa ia adalah pelaku dari pencabulan kedua adiknya. Surya ini nggak tahu apa arti dari pencabulan, dan karena itu akhirnya ia cuman menerka-nerka aja. Ia berpikir bahwa pencabulan itu ya sama dengan komik-komik dewasa yang biasa ia baca. Akhirnya dengan bermodalkan dari pemahaman yang ia dapatkan dari komik-komik itu, ia menjelaskan perbuatan yang tidak dia lakukan kepada penyidik Rahmi. Nah, selama penyidikan, Surya ini lebih banyak diam karena memang dia bingung. Dan dari kesaksian Surya, ia berkata seperti ini. Saya disuruh pilih mau mengaku ke bapak yang pukul saya atau ke Bu Rahmi. Ya tadi Bu Rahmi yang udah aku jelasin ya di awal. Karena takut dipukul, karena salah menjawab, mending saya ke Bu Rahmi. Bu Rahmi yang bantu saya bicara saat memberikan pengakuan, lantaran saya tidak tahu apa yang mau saya katakan. Banyak diamku, itu kata Surya.
Seorang polisi masuk lagi ke ruangan. Lalu ia mengambil hanger dan dipukulkan ke mulut Surya. Salah seorang polisi yang lain berkata seperti ini, "Adami pisau," sambil menodongkan ke Surya dan menyuruhnya mengaku. Selama pengakuan itu, Surya lebih banyak mendapatkan pengarahan dari penyidik Rahmi. Ia baru tahu saat itu dari omongan polisi bahwa maaf kemaluan dari adiknya sobek. Ia juga baru tahu saat itu bahwa adik perempuannya mengalami hal yang serupa. Setelah itu Surya diborgol dan dibawa ke sel. Nah, sehari setelah Surya ini ditahan, ia bertemu dengan ibunya. Polisi meminta Surya untuk mengakui sesuatu yang sebenarnya nggak dia lakukan ini ke ibunya. Tapi apakah Ratih percaya? Tentu aja Bu Ratih nggak percaya, karena ya Bu Ratih ini tahu anaknya gimana, tahu keseharian anaknya gimana. Jadi ya dengan pengakuan semacam itu ya jelas Bu Ratih ini menentangnya. Bahkan kedua korban atau kedua putri dari Bu Ratih ini, Ria sama Ani, secara konsisten memberikan pengakuan bahwa mereka baru bertemu dengan kakaknya atau si Surya ini pada pukul 20.00 ketika Surya ini pulang dari pasar. Ada juga beberapa pengakuan dari para pedagang pasar, jadi samping-samping lapaknya Bu Ratih ini, bahwa Surya ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam ia berada di pasar dan tidak pergi kemana-mana. Nah, kesaksian dari para pedagang ini jelas menguatkan kesaksian dari anak-anak Bu Ratih atau Ani dan Ria. Nah, sampai sini jelas ya alibi dari Surya yang bilang kalau dia ada di pasar pada saat kejadian ini bisa terbukti. Bahkan saksi yang melihat bahwa Surya ini ada di pasar itu lebih dari satu. Tapi kenapa kok Surya ini bisa ditangkap? Nah, menurut pengakuan dari kuasa hukum Surya yang bernama Sutrimansyah, ketika kuasa hukumnya ini menemui Surya di tahanan, Surya ini berkata bahwa ia bukanlah pelakunya. Ia bersama ibunya dari pagi hingga malam di pasar untuk menjual sayur. Selain itu, selama proses pemeriksaan, selain mendapat ancaman, Surya ini juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Pihak kuasa hukum Surya sendiri curiga bahwa polisi hanya merekayasa semua ini karena tidak ada bukti kuat yang mengarah ke Surya, bahwa Surya ini pelakunya. Pada 21 Februari 2023, akhirnya Surya dibebaskan dari tahanan setelah ia ditahan selama 25 hari. Ia disuruh oleh penyidik Asrianto dan Rahmi untuk menandatangani sebuah dokumen yang isinya surat penangguhan penahanan. Di hari yang sama, Sutrimansyah atau kuasa hukum dari Surya ini mengajukan gugatan pra-peradilan atas sah dan tidaknya penetapan kliennya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Bau-Bau. Sidang perdana pada 1 Maret 2023, polisi dari Polres Bau-Bau tidak hadir. Pada sidang kedua, tanggal 8 Maret kemarin, dua polisi bernama Ibda M. Rijal dan Penda M. Iqbal hadir, dan keduanya dari Polda Sulawesi Tenggara yang mewakili Polres Bau-Bau. Polisi-polisi ini mengeklaim bahwa mereka telah mengantongi 3 alat bukti, yakni keterangan saksi, surat pengakuan, dan keterangan tersangka. Namun menurut Sutrimansyah, 3 alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Nah, sekarang aku bakal bacain hasil visum dari Ria dan Ani. Dari hasil visum kedua korban atau Ria dan Ani, tim Project Multatuli menyimpulkan bahwa selaput darah robek lama tidak teratur pada Ani atau putri bungsu dari Bu Ratih, dan selaput darah tidak utuh pada putri pertama atau Ria. Selain itu, di hasil visum Ani ditemukan juga lengan kanan atas ada titik bekas luka tusuk sayat kecil atau tadi yang dibilang bekas suntikan. Sedangkan hasil visum dari Ria tidak ada kesimpulan untuk bekas suntikan. Padahal dari pengakuan kedua korban dan kesaksian Bu Ratih menyebut bahwa mereka disuntik oleh pelaku pencabulan. Dugaannya yakni dokternya ini tidak melakukan pengecekan suntikan pada Ria. Ini persis sama apa yang dibilangin oleh Bu Ratih bahwa dokternya tidak mengecek suntikan pada Ria.
Nah, karena tidak ada dukungan dari kepolisian, akhirnya Bu Ratih ini mencari sendiri para pelaku pencabulan kedua anaknya. Sini ada 7 terduga pelaku yang ditemukan oleh Bu Ratih. Masing-masing adalah 3 orang tetangga. Lalu ada pria berkumis dan pria berbaju merah. Keduanya ini tinggal di pasar dan pernah ke rumah salah satu penghuni kompleks. Lalu seorang penjaga wahana wisata keluarga. Dan plot twistnya adalah developer perumahan. Ya, developer yang tadi aku bilang di awal dia bantu untuk visum, untuk ini itulah. Ternyata dia juga pelaku. Oh ya, Bu Ratih ini juga mendapat ancaman akan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh developer dari perumahan tersebut. Karena sampai saat itu pun developer dari perumahan itu tidak mengakui bahwa ia salah dan ia merasa ia telah menolong Bu Ratih pada saat ya tadi itu waktu Bu Ratih di di kantor polisi, dia bantu ke sana ke sini dan ya dia merasa aku bantuin kok malah diginiin. Tapi kan ya kalau emang dia pelaku mungkin dia cuman nutupin kedoknya adanya, mungkin dia cuman nutupin kejahatannya nggak sih buat kedok. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, akhirnya sejak tanggal 13 Februari 2023 kemarin, Bu Ratih ini memutuskan untuk pindah dari perumahan ke kos-kosan karena ia merasa tidak aman tinggal di perumahan tersebut. Buat beberapa kalian yang tanya, katanya Bu Ratih ini anaknya 5, terus anaknya yang satu lagi kemana? Jadi anaknya yang satu ini sudah meninggal. Dan untuk putusan sidang pra-peradilan sendiri dijadwalkan pada tanggal 16 Maret 2023. Tapi karena artikel ini diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2023, jadi pada saat ini belum ada updatean lagi. Nanti misal ada updatean lagi dari kasus ini bakal aku up di video selanjutnya. So, menurut kalian gimana tentang kasus ini? Kalian komen aja di bawah. Kalau menurut aku ini miris banget sih. Karena seharusnya penegak hukum kan jadi pengayom masyarakat, tapi kok malah jadi blunder kayak gini. Dan ya semoga aja ada keadilan bagi korban dan juga bagi keluarga Bu Ratih. Kita doain bareng-bareng semoga kasus ini cepat selesai dan Bu Ratih sekeluarga mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Segitu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe buat video-video selanjutnya. See you at the next video. Thank you very terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 126 끝